Progress. Progress. Halo, halo. Halo, halo. Baik ya. Eh, mana? Tes, 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 tes. Eh, ini ya suaranya. Tes, 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 tes. Halo, halo. Halo. Tes. Halo, halo. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama aku Aden Syafika Latif. Jadi, di sini saya akan mengerjakan tugas ETS untuk matkul pengantar fisika komputasi. Sebelum lagi, perkenalkan nama aku Atas Abdul Hafid dengan NRP 500125109 4. Jadi, yang pertama saya akan memberikan dasar. Jadi, pertama-tama kita akan bahas dasar-dasar tipe data di MATLAB dan eh, pengaplikasiannya di pengaplikasiannya di hukum fisika lah bisa dibilang. Di sini saya akan membuktikan menghitung suatu gaya. Jadi untuk dasarnya eh, em- ada 5, ada skalar, vektor, array, string, dan boolean. Yang pertama, bentar, saya akan langsung saja menginput untuk kode di MATLAB. Jadi untuk skalar sendiri bisa dituliskan sebagai massa benda. Di sini massa 1 vektor bisa dituliskan kurun waktu dari 1 sampai 5, dan array sendiri atau matriks bisa disebutkan sebagai posisi X dan Y. Dan untuk stringnya adalah suatu objek atau suatu benda. Di sini saya menggunakan bola. Terus untuk boolean sendiri kita digunakan untuk mengecek apakah mengecek suatu status dari objek tersebut. Di sini saya menggunakan jika benda itu bergerak maka itu benar atau true. Nah, di kasus fisika sendiri saya menggunakan eh, untuk menghitung suatu gaya. Jadi untuk skalanya sendiri saya menggunakan untuk A gaya gravitasi 9,8, untuk rumus dari gaya sendiri massa dikali gravitasi. Jadi langsung saja kita. Nah, maka ditemukan
Gaya dari suatu bola ini adalah 98 Newton. Lanjut untuk soal yang kedua, di sini saya disuruh untuk merencanakan suatu program kelajuan. Jadi kita disuruh menghitung laju suatu benda. Jadi kita disuruh untuk menginput suatu jarak dan waktu dan melakukan validasi waktu harus lebih dari nol. Jika D lebih dari 500, langsung saja saya akan memasukkan kodenya untuk input algoritmanya. Di sini saya menggunakan rumus kecepatan V sama dengan D per T atau jarak dibagi waktu tempuh. Saran dulu. Untuk waktunya kita gunakan 5 jam. Terus untuk jaraknya 600. Nah, dari data yang kita masukkan untuk waktu tempuh 5 jam dan jarak 600 km, maka perjalanan yang dilakukan jauh dan kelajuannya sendiri 120 km per jam dan tergolong cepat. Untuk memvalidasi lagi, saya akan menggunakan data yang berbeda. Saran dulu. Untuk waktunya kita 2 jam dan jaraknya 20. Dari data tersebut didapatkan untuk kelajuannya 10 km per jam dan tergolong lambat. Terus dari soal ketiga saya disuruh untuk perulangan pendinginan air. Nah, di soal ketiga ini kita menggunakan hukum pendinginan Newton. Logika utamanya ada pada well ABS yang dimana T awal dikurangi T ruang lebih dari 0,01, artinya simulasi berhenti saat suhu air sudah hampir sama dengan suhu ruangan. Dan di dalam loop, suhu diperbarui setiap detik berdasarkan konstanta K. Untuk analisa sendiri, jika K diperbesar, maka laju perpindahan kalor meningkat, sehingga air mencapai suhu stabil lebih cepat. Ini terbukti pada grafik eksperimental yang melandai di angka 25 derajat. Nanti kita buktikan sebentar. Sekarang. Ya, jadi kita akan memasukkan suhu awal air dulu. Saya gunakan suhu 60 derajat.
Nah, dari suhu awal yang terdapat dilihat dari grafiknya, eh, semakin dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa semakin besar nilai K, maka suhu akan semakin cepat mencapai titik setimbang karena pelepasan kalor ke lingkungan lebih tinggi. Untuk soal nomor 4, kita disuruh untuk mensimulasikan GLBB dan batas jarak, yang dimana kita eh, menginput V0, A, dan waktu total, yang dimana menggunakan array untuk menyimpan posisi kecepatan setiap detik agar bisa diplot ke grafik. Dan juga ada fitur safety brake, di mana posisi X melebihi 100 meter, program akan berhenti otomatis menggunakan brake dan memberikan peringatan jarak melebihi batas. Langsung saja kita analisis untuk datanya, pengitaran. Eh, Mungkin saya akan menggunakan kecepatan awal sebesar 50 dan percepatan 30. Dan untuk waktu total 40. Nah, bisa dilihat dari grafik yang dihasilkan. eh, Kan di sini ada dua grafik, yang dimana grafik posisi dengan waktu dan grafik kecepatan dengan waktu. Hubungan antara grafik posisi dengan waktu, jika bisa dilihat jika A kurang dari nol, maka grafik lurus dengan kemiringan negatif. Nah, oh, eh, ada kesalahan dari penjelasan saya. Hubungan antara grafik posisi dengan waktu bisa dilihat dari ini. Jika A lebih dari nol, maka grafik akan membentuk parabola terbuka ke atas, seperti yang ada di gambar ini. Dan untuk hubungan antara grafik percepatan dengan waktu sendiri, jika A kurang dari nol, grafik akan akan lurus dengan kemiringan negatif atau menurun, karena ini hanya itu lebih dari nol. Mungkin demikian penjelasan coding dan simulasi atas pengetahuan fisika komunitas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.